Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi, ngobrol pakai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita kenikmatan hidayah, iman, dan memberikan kita kenikmatan yang saat ini juga kita rasakan, berkumpul kembali yang pastinya dalam program Ngopi Ngobrol Pakai Ilmu bersama Al-Ustadz kita Abu Aliyah Hafizullah Ta'ala. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa antum kadzalik. Salawat dan salam kita hadiahkan pada Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada kita semua, dan semoga kita selalu ittiba di atas sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin. Baik Ustadz, malam ini seperti malam biasanya juga Ustadz, tapi tetap juga kita dalam tema yang berbeda. Tema hari ini adalah istidraj. Istidraj. Oke Ustadz. Gini Ustadz, sebenarnya banyak juga yang tidak paham apa itu istidraj. Bisa dijelaskan Ustaz? Istidraj sebenarnya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Definisi istidraj tersebut, ya, beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha 'azza wa jalla yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba dari dunia ini di atas kemaksiatan hamba tersebut, di atas kemaksiatan hamba tersebut Allah berikan dunia itu kepada dirinya, ma yuhibbu, sesuatu yang dia inginkan oleh manusia itu, hamba tersebut dia inginkan dari dunia ini, Allah berikan apa yang diinginkan oleh hamba tersebut, Allah berikan bersamaan dia melakukan kemaksiatan, ala ma'asihi, ya, di atas kemaksiatannya, maka fa innama huwa istidrajun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya itulah dia istidraj. Jadi kalau kita definisikan istidraj itu, ini hadis tadi, hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan sanadnya jayyid, ya. Namun ada tambahan dari hadis ini, ya. Rasulullah SWT, kemudian Nabi SAW membacakan surah Al-An'am ayat 44. Rasulullah SAW membacakan ayat ini, surah Al-An'am ayat 44. Rasulullah membaca ayat ini, beliau mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Jadi setelah Rasulullah menyebutkan sabda beliau tadi, yang arti sabda beliau tadi apa? Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla itu memberikan kepada seorang hamba dari dunia ini atas kemaksiatannya sesuatu yang diinginkan oleh hamba tersebut, Allah berikan dunia, bersamaan hamba tersebut melakukan kemaksiatan, maka sesungguhnya itulah istidraj. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat surah Al-A'raf, surah Al-An'am ayat 44 ini, yang artinya, ya, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka itu melupakan peringatan yang sampai kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, kami buka kepada mereka, ya, pintu-pintu kesenangan, ya, pintu-pintu segala sesuatu dari kesenangan itu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza farihu bima utu. Ya. Sampai tatkala mereka ini ya berbangga, bersenang-senang, gembira ya dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka itu, fa akhadnahum baghtah, kata Allah, maka kami siksa mereka itu ya secara tiba-tiba, wahum ya faidahum mublisun, dalam kondisi ya ternyata mereka itu terdiam putus asa karena tak bisa lagi mereka untuk bertobat. Demikian ya. Ini surah apa? Al-An'am ayat 44. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan derajat yang jayyid ya. Jadi hasan derajat hadis ini. Baik. Jadi kalau kita simpulkan dari hadis ini, keterangan Nabi SAW tentang istidraj adalah itu orang yang melakukan kemaksiatan ya. Lalu sebenarnya istidraj bukan orangnya, tapi kondisi istidraj adalah sebuah kondisi di mana seseorang tersebut dalam kondisi dia bermaksiat, dia mendapatkan kesenangan dunia, bahkan kesenangan dunia yang dia senangi, yang dia inginkan. Itulah istidraj. Nah, jadi ini langsung pakai dalil ya, menjelaskan apa definisi istidraj tersebut, karena Nabi sendiri yang memberikan ya definisi tersebut. Demikian. Ya Ustaz, itu kan tadi Ustaz katakan bahwasanya orang yang melakukan kemaksiatan diberikan dunia kepadanya, maka dia tergolong pada istidraj tadi Ustaz ya. Jadi apabila orang yang soleh, ya kan gitu kan, ketika dia diberikan harta, kenikmatan dunia, langsung dia bermaksiat, apa termasuk juga istidraj juga seperti itu Ustaz? Apakah seorang yang soleh sebelumnya lantas dia diberikan musibah ya, lantas dia berpaling ya, malah sebaliknya, apakah ini istidraj? Jawabannya tidak, tentu bukan istidraj ya, karena asalnya dia bukan orang yang bermaksiat ya, tapi ini adalah orang yang dia tertipu, orang yang tertipu dengan ujian yang diarahkan kepada dirinya, yang dia tidak mengetahui hakikat dari ujian. Yang ini sudah kita bahas ya pada penjelasan yang lalu, podcast yang lalu ya, ya perbincangan kita yang lalu tentang antara ujian dan cobaan ya, seperti itu. Nah, ini sudah kita bahas ya. Jadi ini bukan istidraj tentunya ya. Kalau ada orang soleh ya diberi ujian oleh Allah, kemudian malah dia membaling, kata orang ya, yaitu apa, dia malah menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini orang yang salah dalam memahami makna ujian itu ya, tujuan ujian yang Allah timpakan kepada seorang mukmin dan muslim. Demikian. Jadi ciri-ciri istidraj itu bagaimana sebenarnya? Istidraj itu kalau dilihat dari definisi yang disebutkan Nabi SAW, cirinya adalah ya, orang tersebut dia melakukan kemaksiatan. Nah, itu dia. Kemudian setelah itu Allah berikan kesenangan. Ya. Kemudian dia terus dalam kondisi kemaksiatannya. Dia tak kunjung untuk dia bersyukur kepada Allah. Ya. Dia masih berterusan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Berterusan. Maka ketika kita mendapatkan kondisi seperti ini, karena kata Rasul tadi, apabila engkau melihat, jadi dilihat seperti itu. Dalam kondisi seperti ini kita katakan orang ini ya sedang mendapatkan kondisi istidraj. Kenapa? Dia orang yang bermaksiat, kemudian diberikan kenikmatan, kesenangan, apa yang dia inginkan didapatkan, tapi tak kunjung dia bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah. Tidak juga demikian. Maka kita katakan kondisi adalah istidraj. Begitu itu bagi orang kafir atau orang mukmin. Iya. Orang kafir atau orang mukmin. Jadi enggak khusus ini bagi orang muslim saja, mukmin saja, tidak. Karena Rasulullah menyebutkan dengan bentuk al-abda. Alif lam pada al-abda ini maknanya adalah umum. Alif lam istighraq namanya, berfungsi umum. Maka hamba siapa saja, baik mukmin kafir, ketika dia melakukan kemaksiatan, di antara
kemaksiatan yang paling tinggi, yang paling teratas adalah kekufuran dan kesyirikan. Tentunya seperti itu kan? Itu kemaksiatan kepada Allah. Bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian. Lantas dia mendapatkan apa? Kenikmatan-kenikmatan. Makanya kalau kita dapatkan ya saat ini negeri-negeri kafir kan dalam saat ini berjaya-jayanya kan begitu ya. Bahkan menjadi negeri adidaya. Adidaya demikian. Ya, seperti contohnya China ya. Cina, ya. Begitu juga barangkali Jepang kan begitu ya. Kemudian begitu juga Inggris ya, begitu juga barangkali Prancis, begitu juga barangkali Amerika Serikat kan begitu. Yang mereka ini negeri-negeri yang luar biasa, kita dapatkan kemewahan dunianya kan begitu ya. Tapi bersama dengan itu mereka kufur. Berarti ini apa? Istidraj, kondisi itu bagi mereka, paham ya? Bagi orang beriman juga sama, begitu. Nah, adapun akhirnya kalau contohnya Allah berikan hidayah kepada dirinya ternyata, maka kondisi itu tidak lagi istidraj. Contohnya malah dia bersyukur kepada Allah, ya. Tapi biasanya kalau orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, ya, dia sebelumnya dalam kemaksiatan, kemudian mendapatkan kenikmatan di atas kemaksiatan tersebut, ini pada umumnya kita dapatkan dia sulit untuk bisa bisa tersadar dari kemaksiatannya, kecuali ketika Allah ya memberikan teguran kepada dia, ya kan, teguran, ada musibah yang Allah timpakan kepada dia. Bersamaan memang dia masih mendapatkan nikmat-nikmat dunia yang lain, tapi ada satu sebab yang membuat dia itu dikurangi satu nikmatnya. Ya, dengan sebab itu Allah berikan hidayah kepada dia, seperti menyadarkan tadi. Menyadarkan dia. Baik itu mukmin ataupun kafir bisa. Dan itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu siapa saja yang akan Allah berikan hidayah, ya kan, dari hamba-hambanya ini, seperti itu. Tapi kita berharap lah tentunya kita ini terus diberikan hidayah oleh Allah, tanpa kita diberikan musibah, tapi kita terus diberikan hidayah, kan gitu ya. Nikmat iman, Islam, ketaatan, demikian pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan kata lain, sifat rahman Allah itu untuk semua makhluk ya gitu. Jadi rahmat itu ada dua jenisnya. Ada namanya rahmat maksudnya. Ya, rahmat. Rahmat itu ada dua. Jadi rahmat itu ada rahmat yang sifatnya ammah, umum, ya, yang itu tercakup pada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yaitu zat yang memiliki rahmat yang luas, yang itu Allah berikan kepada mukmin, kafir, bahkan manusia dan selain manusia, hewan, tumbuhan, ya, bahkan alam semesta ini termasuk jin. Itu rahmat Allah yang luas, ya. Adapun rahmat Allah yang khusus, maka Allah berikan kepada orang yang khusus, ya, hamba-hamba yang khusus, ya. Nanti kemudian akan Allah berikan berikutnya, ya, nikmat-nikmat yang khusus, rahmat berikutnya yang khusus bagi mereka, yaitu dimasukkan ke surganya. Dalam satu hadis yang sahih, ya, ini hadis riwayat Bukhari juga, ya, ada juga riwayat Muslim, ya, bahwasanya disebutkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, innalillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Ya. Allah turunkan satu rahmat dari 100 itu ke dunia ini, yang dengannya hamba-hambanya Allah turunkan, ya, satu rahmat itu di dunia ini untuk, ya, manusianya, untuk jinnya, untuk hewan-hewan dan semuanya, ya. Dengan satu rahmat ini maka mereka saling berlemah lembut. Dengan satu rahmat ini maka mereka saling berkasih sayang, sehingga ada hewan buas di mana dia bisa berlemah lembut dengan anaknya, dengan satu rahmat tadi. Makanya kita dapatkan, apakah ada kira-kira hewan buas yang memangsa anaknya sendiri? Tidak ada kan? Tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyimpan, menunda 99 rahmat dari yang 100 tadi. Jadi perbandingan 1:99 dari 100 tadi. 99 rahmat ini Allah simpan di akhirat untuk hamba-hambanya, ya, yang khusus tentunya, demikian.
Nah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang khusus mendapatkan rahmat yang khusus ini, selain kita mendapatkan rahmat yang umum tadi di dunia ini, seperti itu. Ya. Ya Ustaz, kadang kan memang kita banyak melihat orang-orang yang jaya gitu, tapi itu tadi kita bilang jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk diri kita sendiri, bagaimana caranya untuk kita terhindar dari istidraj itu, Ustaz? Tentunya cara kita terhindar dari istidraj itu adalah karena istidraj itu disebut istidraj ketika kenikmatan ada sementara dalam kondisi bermaksiat. Nah, jauhi maksiat. Gitu caranya. Supaya kita tidak masuk dalam satu kondisi istidraj, berarti kita hindarkan ciri khasnya, yaitu apa? Kemaksiatan. Karena rahmat Allah yang bersifat umum sangat mungkin akan sampai kepada kita, kan begitu? Ya. Oleh karenanya hindarkan kemaksiatan. Ya. Patrikan diri, ya, dan hati untuk kuat dan bersabar terus di atas ketaatan. Sabarkan diri. Nah, seperti itu. Di atas ketaatan, menjauhi kemaksiatan, seperti itu. Maka ya seperti ini cara yang sangat, tentunya yang sangat inti, ya, sangat mendasar untuk kita bisa jauh dari istidraj tersebut. Menjauhi sebabnya, yaitu apa? Maksiat itu. Demikian. Jadi Ustaz, ada baca masalah istidraj ini dalil menerangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 54 yang berbunyi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dan arah yang mereka tidak ketahui. Maksud dari firman ini gimana, Ustaz? Ya, dalam kondisi mereka itu mendapatkan kesenangan, bersamaan dengan itu mereka melakukan ya kemaksiatan, baik itu kemaksiatan yang paling tinggi, kekufuran, kesyirikan, sampai berikutnya seterusnya pelanggaran-pelanggaran, ya, dari perintah-perintah Allah dengan cara ditinggalkan, larangan-larangan Allah dengan cara dilakukan, kan begitu ya. Ini berangsur-angsur, ya, secara bertahap, tapi pasti Allah akan arahkan mereka kepada kebinasaan. Seperti itu. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka atau sebahagian dari mereka. Namun sangat mungkin, ya, Allah berikan hidayah kepada mereka. Seperti itu. Mungkin kita klaim ini istidraj. Ya. Kalau kondisinya betul, tapi kita katakan orangnya belum tentu orang yang dia akan seterusnya mendapatkan di akhir kehidupannya adalah kebinasaan, belum tentu juga, karena Allah bisa memberikan hidayah. Seperti itu. Bukankah Abbas radhiyallahu anhu, ya, paman Nabi SAW sebelumnya termasuk berpihak kepada apa? Ya, musuh Rasulullah SAW, itu kafir Quraisy. Namun akhirnya, ya, Allah Subhanahu wa taala hancurkan, ya, dalam perang Badar. Paman Nabi SAW itu termasuk apa? Yang berpihak kepada kafir Quraisy dalam perang Badar. Ya. Akhirnya tertawan Abbas radhiyallahu an. Ya. Allah berikan hidayah ternyata, seperti itu. Nah, oleh karenanya kita tidak bisa memang harus mengatakan, kita tidak boleh kita harus mengatakan, ya, atau kita memvonis seseorang ini kamu orang yang dapat istidraj, atau kita klaim, kita pastikan demikian. Tidak boleh. Tapi yang ada hanyalah kita katakan kondisi seperti inilah kondisi istidraj, tapi akhir kita tidak tahu. Jangan sampai terjadi pada diri orang tersebut. Nah, seperti itu. Maka sampaikan, didakwahi dia atau diingatkan dia, seperti itu. Ya. Nah, jadi tetap saja, ya, kondisi kemaksiatan baik itu yang paling tinggi maupun yang terendah sekalipun, ketika ini, ya, berkelanjutan bersama dengan itu dia mendapatkan kenikmatan, maka ini kondisi yang akan secara perlahan tapi pasti menghantarkan dia kepada kebinasaan. Ya. Dan ini adalah ancaman, ayat ancaman yang disebutkan tadi surah Al-Qalam tadi. Namun bisa terjadi, bisa juga tidak. Ya. Itu rahasia Allah untuk memberikan hidayah atau tidak kepada orang tersebut. Paham ya? Tapi kita tidak boleh untuk memastikan bahwasanya kamu kelak akan diadab, dibinasakan oleh Allah. Tidak bisa. Ya, kita hanya memberikan apa? Peringatan kepada
mereka. Makanya tadi dalam surah Al-An'am ayat 44 disebutkan falamma nasu ma dzukiru, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah sampai kepada mereka. Nah, itu dia. Mereka lupa. Ya. Maka baru nanti Allah akan adab mereka secara tiba-tiba seperti itu. Ya, kalau lupa. Tapi mudah-mudahan lah ya, kita tidak berharap ya orang-orang beriman ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana kita tidak berharap ya orang-orang kafir ini mereka terus dalam kekafirannya. Ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah ya. Allah dengan bisa beriman ya, kemudian menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga bisa terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai wafatnya kita. Demikian. Baik Ustaz, sebelum pertanyaan terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Musinin yang telah berdonasi kepada kami dalam program Ngopi untuk pengadaan 2 buah kamera yang dana terkumpul kemarin sekitar 16.300.000 rupiah, dan setelah dibelanjakan uang tersebut dibelanjakan sebesar 15.260.000 rupiah, sisa sekarang 1.039.000 rupiah. Dan kami mohon izin atas saldo yang ada ini kami gunakan untuk operasional kegiatan Ngopi. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada muslimin semua. Amin. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, baik. Terkadang kan ada ucapan orang, kita bilang di kalangan kita, si fulan itu taat, rajin berpuasa Senin Kamis, rajin sholat segala macam, tapi keadaannya seperti ini terus gitu ya kan. Dan si fulan yang di sana kalau dilihat orang ya bermaksiat gitu. Kenapa Allah memberikan lebih kepadanya kan gitu kan. Sepertinya Allah itu tidak adil di pandangan mereka gitu Ustaz. Bagaimana dengan tanggapan hal-hal yang seperti itu gitu Ustaz? Pola pikir seperti ini tentunya pola pikir yang keliru ya. Ini pola pikir memang pada umumnya ya adalah pola pikir orang awam dan manusia pada umumnya demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam ya surah Al-Fajr ya, atau surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza ma batalahu fa qaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, kelanjutannya kalla ya. Baik, itu di ayat yang ke-17. Allah mengatakan yang artinya, maka adapun manusia, ini pada umumnya manusia seperti ini, apabila Allah memberikan ujian kepadanya, yaitu berupa kesenangan, Allah memuliakan dia, memberikan nikmat-nikmat kepadanya, lalu dia mengatakan Rabbi akraman ya. Ini Tuhanku sudah memberikan ya kemuliaan kepadaku. Ini aku mulia ini. Kenapa? Rezeki, nikmat sudah ada. Ini pola pikir umum begini kan. Lalu Allah mengatakan adapun apabila Allah menguji dia dengan kesempitan-kesempitan, lalu Allah sempitkan rezeki dia, lalu dia katakan ya Tuhanku sedang menghinakan aku. Kata Allah, kalla, enggak begitu. Tidak demikian ya. Jadi kenikmatan dunia yang sudah kita katakan tadi secara umum, rahmat yang umum tadi seperti rizki, anak ya, kelapangan, ini adalah apa? Rahmat Allah yang luas, yang termasuk yang umum Allah berlakukan bagi siapa saja, mukmin ataupun kafir. Ini enggak menunjukkan Allah sayang sama dia, gitu loh. Ya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kesempitan-kesempitan rezeki, ya, himpitan-himpitan hidup kepada dia, sementara dia adalah orang yang taat dan soleh kepada Allah, ya. Ini Allah benci sama dia. Bukan, ya. Kalaulah seandainya kekayaan, ya, kemudian kemewahan, ya, kemegahan, ya, penghormatan orang terhadapnya, ini merupakan bentuk ya kemuliaan yang Allah berikan, masa Allah hancurkan Fir'aun dengan bala tentaranya, ya kan?
Bukankah Fir'aun adalah orang yang megah sekali, ya? Apalagi jabatannya mentereng, ya kan? Raja mungkin ketika itu yang tidak ada, ya apanya? Tidak ada yang bisa mengalahkannya, ya. Begitu juga ternyata Qarun, orang yang begitu kaya, ternyata Allah benamkan bukan di air, di tanah. Ini menunjukkan kekayaan, ya, kemegahan, kemewahan, jabatan. Ini bukanlah bentuk kemuliaan, bentuk Allah sayang, bukanlah bentuk Allah sayang sama dia. Ya, seperti itu. Demikian pula tadi kita katakan bahwasanya kesusahan, ujian-ujian, kesempitan, ya, ini bukanlah bentuk Allah menghinakannya, juga bukan bentuk Allah SWT itu tidak sayang sama dia atau benci. Ya, Allah benci sama dia. Nabi Ayub diuji dengan apa? Sakit, kan? Nabi kita Muhammad SAW, ya, hidupnya sampai ada beberapa bulan beliau ini tidak mengepul asap dari dapur beliau. Dan itu diceritakan oleh istri-istri beliau. Demikian. Lihat ini. Apakah ini menunjukkan Allah benci kepada Nabi Muhammad SAW dan istri beliau? Tidak. Ya, jadi kita harus pahami lah, ya, harus pahami, ya, bahwasanya, ya, yang kita inginkan itu, ya, kita ini beribadah kepada Allah dalam kondisi sempit hidup kita ataupun lapang hidup kita, gitu, ya. Susah senang tetap beribadah kepada Allah, karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya masyhur, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Demikian. Jadi beribadah. Nah, hidup ini kan kalau diciptakan berarti hidup. Kalau hidup itu ada susah dan senang, ya. Ada di bawah dan di atas kondisinya, kan begitu, ya. Ada bahagia, ada sengsara. Iya. Maka ini tetap harus beribadah kepada Allah, taat sama Allah, demikian, ya. Susah tidak menunjukkan Allah benci, senang tidak menunjukkan Allah sayang, cinta dan sayang kepadanya, demikian, seperti itu. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kenikmatan diberikan Allah kepada kita semua, pandai kita untuk mensyukurinya, Ustaz. Iya, malah mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini semakin membuat kita taat kepadanya. Ujian, kesulitan yang Allah berikan kepada kita ini semakin juga mendekatkan diri kita kepadanya dengan sabar, kan begitu, ya. Ya. Baik, kita tutup, Ustaz, podcast pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.